Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kurniawan dari kelas SI 6N. NIM saya 181410206. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan dalam organisasi. Yang pertama, lingkungan tugas. Menurut Anton, lingkungan tugas adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi, yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Pesaing. Pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui posisi pesaingnya, sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya sehingga organisasi dapat memahami arena, sifat persaingannya, serta kekuatan dan kelemahan para pesaing. Pelanggan. Situasi pasar dan pelanggan sangat mengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijaksanaan, dan taktik pemasaran. Untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran, perusahaan harus menganalisis profil pelanggan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, serta kondisi pasar. Perusahaan akan dapat menjaga kelangsungan hidup dan berkembang bila ia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan mitra strategis perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan efisien dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil. Pemasok. Untuk memproduksi barang dan jasa, perusahaan sangat memerlukan peran pemasok, yaitu untuk menyediakan bahan baku, bahan penolong energi, peralatan, dan input lain yang mendukung proses produksi. Yang kedua, lingkungan umum. Menurut Sukriya, lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas, yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Ekonomi. Tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga. Secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis. Terdapat hubungan timbal balik antara keadaan perekonomian dan aktivitas bisnis atau dunia usaha. Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya, perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suatu kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan perusahaan, antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya, dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Sebagai contoh saat ini, tren nilai dan selera masyarakat perkotaan adalah kembali ke alam, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya, misalnya dengan membuat produk yang alami tanpa bahan pengawet. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer terutama dalam hal pengembangan produk. Sebagai contoh, saat ini dinamika industri ponsel sedang berkembang pesat. Kita selalu mendapat informasi adanya tawaran produk ponsel dengan berbagai fitur dan manfaat baru dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini karena terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Dahulu kita hanya mengenal ponsel digunakan untuk menelpon saja. Namun dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita juga dapat menemukan ponsel dengan tambahan fitur kamera,
video kamera, atau bahkan komputer. Internasional. Internasional adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis. Manajer perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar internasional yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Yang ketiga, lingkungan internal. Menurut Purwanti dan Fatah, lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Karyawan. Pekerja merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji, sementara manajer menginginkan adanya kinerja yang tinggi. Dewan